Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil nih, segmen dimana saya akan membawakan update atau berita-berita kecil yang ya mungkin nggak cocok untuk masuk di segmen berita utama kita, atau opini saya tentang klub lain gitu ya, yang nggak perlu kita terlalu deep dive lah gitu ya, nggak perlu terlalu kita dalami banget gitu opini-opini itu. Eh jadi ini ada kumpulan dari beberapa hal itulah ya. Jadi untuk segmen kita hari ini, yang pertama ini saya mau ngomong dulu ini tentang update cedera ya. Jadi update cedera itu pertama, tadi malam kita kan lihat Gyökeres ditarik di awal babak kedua gitu ya, dan juga ada Zubimendi juga ditarik. Nah itu, jadi ada update dari Arteta setelah konferensi pers pasca pertandingan. Yang pertama itu memang dari Gyökeres, dia merasakan ada ketidaknyamanan, ada yang merasa nggak enak gitu ya. Jadi oleh Arteta dia ditarik diganti Merino. Sama juga dengan Zubimendi. Zubimendi dia juga minta untuk ditukar. Jadi dia ngerasa ada yang kurang enak, lalu dia keluar digantikan oleh Norgard gitu ya. Jadi ya itu kondisinya adalah dari dua pemain ini ada, semoga sih bukan cedera parah, kita akan lihat nanti untuk laporan lebih detailnya. Jadi ini hanya laporan singkat pasca pertandingan ya, yang mengatakan bahwa kedua pemain ini ada ketidaknyamanan, dan Arteta memutuskan untuk kedua pemain ini diganti, dan ini menurut saya menunjukkan apa ya, kepercayaan Arteta terhadap eh, lapis kedua, pemain lapis kedua, yang saya rasa tidak ada di musim-musim sebelumnya. Kalau di musim-musim sebelumnya ini pemain ngerasa ada yang nggak enak, ada yang kurang nyaman dari badan mereka. Biasanya yang kita tahu nih ya dari laporan-laporan berita. Jadi bukan bukan karena saya dengar langsung gitu ya, tapi bahwa dari laporan-laporan berita yang ada, ini biasanya Arteta nanya gitu kan, oke masih bisa main nggak? Jadi kalau musim-musim lalu pemainnya bilang bisa main, ya akan terus dimainkan gitu ya. Dan itu juga sebenarnya masih kebawa di awal-awal musim ini gitu ya. Tapi semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, kayaknya Arteta semakin tidak mau ambil resiko. Dalam artian ketika pemainnya lalu bilang masih bisa main nggak, Arteta kayaknya udah lebih nggak nanya lagi gitu. Jadi ada nggak enak badan, oke tuker ganti gitu ya, karena dia sekarang percaya kepada pemain-pemain lapis keduanya, dan kita tahu pemain lapis kedua kita levelnya nggak terlalu jauh berbeda lah gitu ya. Jadi kita bisa lihat kepercayaan Arteta ini begitu pemain-pemain ini merasa ada yang kurang fit, ada yang kurang oke, Arteta tidak ragu-ragu untuk mengganti, nggak nanya lagi masih bisa main nggak gitu ya. Jadi udah benar-benar nggak enak badan, ada feeling yang mengganggu, oke tukar ganti. Dan ya Gyökeres kan memang beban permainannya menurut saya memang banyak ya selama ini. Jadi terutama karena Havertz masih cedera gitu. Jadi kita harapkan juga Havertz ini semoga segera kembali. Jadi memang supaya lini depan kita nih bisa rotasi nih, Havertz dan Gyökeres ya. Ini menurut saya dua dua forward yang cara mainnya, kerjanya memang kerja keras cara bermain mereka bagi Arsenal. Jadi kita menunggu, semoga harapan saya ini adalah Gyökeres dan Havertz ini bisa segera untuk bisa bermain bersama, dalam artian bisa saling rotasi. Itu ya, jadi tentang update tentang Gyökeres dan Zubimendi, kita doakan semoga bukan ada cedera yang parah, semoga bisa segera kembali, karena kita nanti akan ketemu ketemu dengan Bayern Munchen ini setelah jeda internasional gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau ngomong tentang dua pertandingan yang menurut saya tadi malam cukup seru gitu ya. Yang pertama itu adalah Manchester United melawan Nottingham Forest ya. Mereka berhasil mencuri poin lah ya, berhasil mencuri. Menurut saya Manchester United berhasil mencuri poin. eh yang saya lucu adalah fans Manchester United yang langsung bilang, wah kita akan berebut gelar juara dengan Arsenal, kita akan bersaing dengan Arsenal. Bahkan ada beberapa yang langsung merasa bahwa kita akan juara IPL gitu ya. Ya
ya terserah lah gitu kan, itu tugasnya fans untuk mereka merasa optimis untuk bisa mendukung tim mereka. Tapi kalau kan saya juga sempat ditanya bagaimana, apakah Manchester United ini menjadi saingan Arsenal. Saya memakai prinsip yang sama dengan apa yang saya lakukan kepada Martinelli gitu kan. Di awal musim ini kan saya menyatakan bahwa oke, Martinelli ini pantas dikritisi, dan menurut saya memang sebaiknya kita ada upgrade lah ya, upgrade dari Martinelli, kita beli pemain untuk menggantikan Martinelli gitu ya. Tapi ternyata Martinelli musim ini bermain bagus, dan saya nggak langsung bilang oke, Martinelli is back, tapi saya bilang kan saya ingin melihat konsistensi, dan Martinelli menunjukkan konsistensi itu. Makanya saya akhirnya bilang oke, Martinelli is back. Nah, ini saya juga terapkan yang sama kepada Manchester United, bahwa selama ini kan mereka mainnya nggak karuan, mereka tidak step up. Dan ini baru 3 kali main bagus. Apakah itu bisa dibilang Manchester United is back? Ya nggak juga gitu kan, lawan-lawan mereka kecuali Liverpool lah ya. Menurut saya lawan-lawan mereka itu agak kurang bagus juga. Liverpool sendiri juga menurut saya kan, saya juga, teman-teman silakan lihat lah di video preview saya untuk Manchester United dan Liverpool. Saya ada tuh ya video previewnya untuk Liverpool Manchester United. Saya bilang itu memang Liverpool dalam kondisi mental yang tidak baik. Jadi saya bilang saat itu bahwa Manchester United itu dalam kondisi yang terbaik untuk melawan Liverpool saat ini. Jadi kondisi Manchester United dan kondisi Liverpool di saat itu, pada saat sebelum pertandingan itu, adalah kondisi terbaik untuk Manchester United melawan Liverpool di Anfield gitu. Karena kondisi mental yang saya bilang, Liverpool lagi down banget, lagi terpuruk banget gitu. Sehingga itu membuat mereka itu setara lah dengan Manchester United gitu. Dan ya menurut saya di pertandingannya berjalan cukup setara. Manchester United yang lebih pengen menang sehingga akhirnya mereka yang menang. Ya balik lagi kita ke pertandingan Nottingham Forest kemarin, kita lihat bagaimana Manchester United mainnya juga sebenarnya menurut saya nggak jelek sih, lumayan gitu ya. Tapi problemnya Manchester United muncul lagi di awal babak kedua, di mana mereka kehilangan konsentrasi dan langsung dibales 2 gol dengan cepat ya. Jadi unggul 1-0 langsung dibalik menjadi 2-1 gitu. Gol cepat dari Nottingham Forest ini ya tadi sekali lagi menurut saya adalah kealpaan dari Manchester United, di mana mereka konsentrasinya hilang dalam hitungan berapa, 2-3 menit ya, konsentrasi hilang dalam hitungan 2-3 menit, langsung dibalikin menjadi 2-1 ya. Untungnya mereka segera memperbaiki diri sehingga bisa mencuri 1 poin dengan gol penyeimbang. Dan yang menurut saya mungkin bisa dibilang lucu gitu ya, adalah 2 gol Manchester United ini gol ini semua loh, gol set piece semua loh gitu kan. Jadi kalau bilang itu gol set piece semua ya. Jadi jangan bilang golnya Amat bukan gol set piece. Itu golnya Zubimendi beberapa bulan yang lalu, sebulan kalau nggak salah, golnya Zubimendi sebulan 2 bulan yang lalu. Dan gol set piece juga, golnya kayak gitu persis. Dianggapnya adalah gol set piece karena pantulan itu dari set piece masuk ke ini, terus mantul keluar, ditendang volley masuk ke dalam. Itu kan Zubimendi, goal of the month waktu itu ya. Itu dianggap gol set piece. Jadi golnya Amat itu juga gol set piece. Jadi dua-duanya gol set piece. Nggak ada yang berisik tuh, ya kan, itu gol set piece gitu. Lalu yang kedua ini pertandingan Liverpool ya, melawan siapa tadi malam itu? Ya Liverpool melawan Aston Villa itu ya, yang bisa dibilang ini balik lagi ke jalur kemenangan. Selamat Liverpool 2-0 memutus memutus ke memutus urutan kekalahan gitu ya. Memutus rentetan kekalahan yang ya kalau mau dibilang, saya nggak ngelihat full, saya lihat highlights dan extended highlightsnya. Yang saya lihat memang ya, sekali lagi saya nggak ngelihat full, jadi ini disclosure dulu ya, saya hanya melihat highlights dan extended highlights. Itu yang kalau yang saya lihat memang dari Aston Villa, satu, tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, mereka melakukan ya dua golnya Liverpool itu menurut saya adalah
kesalahan dari Aston Villa tidak melakukan defending yang baik. Gol yang pertama itu bahkan menurut saya itu kesalahan dari Emi Martinez ya, melakukan passing yang salah posisi gitu kan, kejauhan dari defendernya lagi lari ke sini, kayaknya kurang komunikasi lah, bukan hanya kurang pas tapi kurang komunikasi, dia jadi kasih passing ke defendernya lagi lari ke arah yang berlawanan gitu dari arah bola yang dia berikan gitu loh. Dan di situ ada Mohamed Salah yang dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk menembak jadi gol. Emi Martinez kaget gitu ya, jadi seharusnya sih menurut saya itu bisa di save banget karena tendangannya juga nggak terlalu kuat, tapi dalam kondisi Emi Martinez kaget gitu kan, kaget ngelihat, loh lu kenapa lari ke situ ya, kalau buat saya lah lu kenapa tendang ke situ. Orang temen lu lagi lari ke arah yang lain, lu tendangnya kemana gitu kan. Nah, itu jadi kesalahan Emi Martinez. Tapi tetap itu jempol lah buat Salah yang menurut saya di sini menunjukkan dia punya punya kepercayaan diri lagi gitu ya. Dan kalau buat saya yang sama ini sebenarnya saya juga lucu kepada fansnya gitu kan. Jadi kalau tadi fans Manchester United lucunya langsung, "Woi, kita akan juara IPL." Kalau fans Liverpool lucunya adalah, "Woi, kita ada di atas Manchester United." Kalian juara, men. Musim lalu kalian juara dan kalian merayakan ada di atas Manchester United gitu loh. Nah ini jadi buat saya ini lucunya fans Liverpool di situlah, bahwa yang mereka rayakan bukan kemenangannya dan bagaimana mereka bisa mepet kita, tapi yang mereka rayakan adalah mereka ada di atas Manchester United gitu, yang kita tahu mereka ini di berapa 3-4 musim, bukan 3-4 musim lah, 1 dekade ini menurut saya mereka dalam tren menurun gitu. Jadi bahwa mereka merayakan ada di atas Manchester United yang saat ini menurut saya what gitu kan. Jadi adalah satu kelucuan aja buat saya bahwa mereka merayakan ada di atas Manchester United. Jadi itu target mereka gitu kan. Jadi saat ini kita bisa lihat target dari fans Liverpool adalah ya udah di atas Manchester United aja gitu kan. Jadi gitu ya. Jadi ya itu sih dan tentang strateginya Slot sendiri, kalau yang saya lihat sekali lagi, saya hanya dari highlights dan extended highlights, sepertinya Arne Slot kembali ini mempercayakan Mohamed Salah sebagaimana Manchester City mempercayakan Haaland. Jadi menjadi menjadi tumpuan untuk bagaimana bisa menciptakan kesempatan-kesempatan dan menciptakan momen-momen magis gitu ya. Dan mungkin akan ada yang menyamakan dengan Arsenal dalam artian kan banyak yang menanyakan Arsenal dengan set piece apakah bisa sustainable. Ya ini kan sama juga sebenarnya bisa ditanyakan, apakah Manchester City dengan Haaland bisa sustainable, apakah Liverpool dengan Salah bisa sustainable. Ya kalau buat saya ini perbandingannya kan adalah apa yang kalau di engineering gitu ya, dalam ilmu rekayasa itu disebut sebagai single point of failure, SPOF, satu titik kehancuran gitu ya, dalam artian itu sebenarnya dalam engineering kalau bisa kita jangan sampai punya yang namanya single point of failure. Jadi single point of failure ini adalah satu titik yang sangat penting, yang sangat krusial, dimana kalau itu gagal semuanya akan ambruk, semua sistemnya akan ambruk ya. Ini sebenarnya satu hal yang sangat dihindari gitu, single point of failure, dan menurut saya itu apa yang dilakukan oleh Manchester City ya. Single point of failure mereka adalah Haaland. Jadi kalau sampai Haaland gagal, Manchester City akan gagal. Nah ini menurut saya Slot melakukan hal yang sama dengan dalam hal ini adalah bergantung kembali kepada Salah, dimana kalau menurut saya single point of failure ini akan menjadi Salah nih di Liverpool, dimana kalau Salah sampai failure Liverpool akan failure. Sedang kalau Arsenal ini apakah single point of failure terhadap set piece kita, karena ya pemain-pemain kita yang bisa set piece banyak gitu kan. Jadi kita bukan nggak ada single point of failure. Oke, Declan Rice mungkin yang terbaik, tapi Trossard bisa, Eze bisa, Saka bisa, lalu siapa lagi, Odegaard bisa ya,
Nwaneri juga sedang berlatih ke sana. Jadi kita nggak ada single point of failure gitu loh. Jadi karena banyak redundancy-nya, banyak cadangannya gitu, banyak pelapisnya kalau sampai titik penting itu lalu gagal gitu ya. Itu kalau kita ngomong dari sisi engineering lah. Nah itu jadi makanya kalau dari saya apakah bisa sustain ya, kalau sampai akhir musim salahnya bisa bisa sustain ya akan sustainable, tapi kalau sampai itu fail, sampai itu gagal ya ya unsustainable gitu. Jadi menurut saya melihat kalau pertanyaan ini kepada semua klub gitu kan, yang kita lihat apakah titik itu ada cadangannya, apakah ada pengamannya gitu, redundancy kalau di masa apa di engineering itu disebutnya redundancy gitu kan, cadangan atau pelapisnya gitulah. Ya, jadi buat saya sih itu aja sih untuk apa yang ingin saya omongin. Jadi ada 3 poin tadi ya, update para apa update cedera, tentang Manchester United, tentang Liverpool, dan menurut saya sih biarkan Manchester United terakhir ini ya, biarkan Liverpool bermain dengan Manchester United aja. Saya rasa level mereka saat ini ada di situ gitu ya. Jadi saingan kita menurut saya musim ini Manchester City sih, balik lagi ke Manchester City gitu ya. Yang dimana kalau menurut saya tadi, walaupun mereka single point of failure, Haaland ini is a monster gitu loh. Jadi ini single point mereka ini poin yang sangat kuat. Jadi ya itu dari saya, itu udah cukup lama nih ya, kalau untuk segmen kabar dari mobil udah terlalu lama. Jadi dari saya biarkan Liverpool bermain dengan Manchester United, level mereka ada di sana sekarang. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten saya seperti ini, silahkan like, share, dan subscribe. Mungkin juga pertimbangkan menjadi member. Ya, dari saya terima kasih. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.